Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat melakukan aktivitas serta pandemi ini segera cepat berlalu. Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana melakukan analisa risiko, ya, analisa risiko klinis maupun analisa risiko yang non klinis. Ya. Seperti kita ketahui bersama, analisa risiko merupakan salah satu langkah dalam tahapan proses manajemen risiko, di mana langkah pertama adalah menetapkan konteks, kemudian kita menentukan atau melakukan identifikasi risiko, kemudian langkah ketiga adalah menganalisa risiko. Ya. Langkah selanjutnya evaluasi risiko dan penanganan risiko. Ya. Baik, sebelum saya mulai, tolong di subscribe, di like dan share untuk supaya bisa ada lagi video episode berikutnya. Ya. Oke, saya akan share screen. Ya. Analisa risiko klinis dan risiko non klinis. Ya. Kenapa ada istilah resiko klinis dan resiko non klinis, ya, karena di sini resiko klinis akan dibahas terkait dengan keselamatan pasien. Jadi kalau kita berbicara resiko klinis itu artinya keselamatan pasien, sedangkan resiko non klinis selain keselamatan pasien. Di fasilitas pelayanan kesehatan kita mengenal ada yang disebut dengan kategori resiko, dibagi atas resiko strategis, kemudian resiko finansial, resiko reputasional, ya, resiko comply, kepatuhan terhadap regulasi, dan ada namanya resiko operasional. Nah, di dalam resiko operasional itulah terdapat beberapa macam jenis resiko. Salah satunya adalah resiko klinis, ya, atau keselamatan pasien. Ada juga resiko terkait dengan pengendalian infeksi, PPI. Kemudian ada juga resiko yang terkait dengan fasilitas, ya, sarana prasarana, ya. Jadi dalam hal ini terkait dengan manajemen fasilitas. Baik, saya mulai terlebih dahulu untuk bicara resiko klinis, ya. Kalau kita berbicara resiko klinis atau patient safety, kita sering mendengar istilah matrix grading resiko. Nah, kapan kita melakukan matrix grading resiko? Saat kita membuat laporan insiden keselamatan pasien, ya, seperti kita ketahui, ketika terjadi insiden pada pasien, maka kita wajib membuat laporan insiden dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian setelah kita membuat laporan insiden, maka kita akan menentukan nilai atau scoring resikonya tersebut. Kemudian dia jatuh di warna benchnya apa, itu akan kita lihat di dalam matrix grading resiko. Ya. Kalau kita bicara scoring resiko, itu merupakan perkalian antara probabilitas atau frekuensi atau likelihood dikali dengan dampak atau severity atau konsekuensi. Ya, jadi scoring resiko menggunakan 2 kriteria, probabilitas dan dampak. Tujuannya nanti dari hasil scoring resiko kita ingin memetakan, ya, terdapat di area manakah resiko tersebut. Ya, nanti kita akan lihat ada 4 warna dalam grading matrix resiko ini. Ya. Matrix resiko ini cukup efektif. Kenapa? Pertama, mudah digunakan, mudah dimengerti, dia mempunyai deskripsi yang detail, kemudian ada definisinya, dan bisa menerangkan bagaimana risiko dapat dimitigasi pada tingkat yang dapat ditoleransi. Jadi kita mengenal ada namanya risk tolerance. Ya. Oke, kita umpamakan ilustrasi sebagai berikut. Ini ada seekor tikus. Tikus ini ingin mengambil keju. Tujuannya ingin mengambil keju dengan selamat, ya. Tetapi tentunya dia harus mempertimbangkan risikonya, ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa definisi risiko. Risiko adalah salah satu ketidakpastian yang negatif, uncertainty, ya. Maka tikus ini akan mempertimbangkan berapa probabilitas, seberapa sering dia akan mencoba kerapan, kemudian berapa dampak atau severity.
seberapa berat akibat yang akan dia alami, ya ini ada perangkap ya, yang akan dia alami ketika dia akan mengambil keju, sehingga dia harus memperhitungkan barrier, ya dia menggunakan helm di sini ya. Jadi semua resiko kita harus pertimbangkan nilai probabilitas dan nilai dampaknya. Ya. Ini yang kriteria pertama tadi disampaikan. Probabilitas, frekuensi, atau likelihood itu merupakan kekerapan atau seberapa seringkah kejadian itu bisa terjadi. Di sini kita lihat ada 5 level, ada 5 tingkat, mulai dari 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi nilai, semakin sering kejadian itu bisa terjadi. Dan semakin rendah nilai, semakin jarang kejadian itu terjadi. Misalnya, kita beri nilai 1, maka frekuensinya itu sangat jarang. Oke, kejadiannya mungkin bisa terjadi lebih dari 5 tahun sekali. Kalau kita kasih nilai 2, maka kemungkinan itu jarang, ya terjadi sekitar 2 sampai 5 tahun. Kalau kita kasih nilai 3, mungkin terjadi, ya dapat terjadi setiap 1 sampai 2 tahun. Nilai 4 sering, itu beberapa kali dalam 1 tahun, dan yang nilai 5 sangat sering. Ya, bisa terjadi dalam 1 minggu, setiap minggu, atau setiap bulan. Itu kita berbicara probabilitas atau frekuensi. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara dampak. Ya, dampak di sini lebih kepada dampak klinis ya, terkait dengan cedera atau safety. Dampak klinis atau konsekuensi atau severity. Sama punya 5 nilai, 1 sampai 5. Semakin tinggi nilai, semakin berat dampak yang akan dialami, akibat yang akan dialami. Semakin rendah nilai, semakin tidak ada dampak. Jadi kalau kita berbicara nilai 1, itu adalah insignifikan atau tidak ada cedera. Nilai 2 berarti itu minor atau cederanya ringan. Ya. Di sini contohnya adalah pasien mengalami cedera tetapi dapat diatasi dengan pertolongan pertama. Artinya cederanya ringan, misalnya contoh pasien terjatuh tetapi tidak mengalami hal-hal yang terlalu berat, jadi ada luka tapi luka lecet ya sedikit, kita kasih betadine, kita bisa atasi. Itu berarti kita kasih nilai 2. Kalau tadi yang 1 dia jatuh tapi tidak mengalami cedera sama sekali. Kemudian kita kasih nilai 3, moderat, artinya berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, intelektual, semi permanen atau reversibel dan tidak berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya. Maksudnya apa? Ada pengurangan fungsi, tetapi masih kembali normal, itu moderat, nilainya 3. Atau setiap kasus yang memperpanjang masa perawatan atau length of stay, ya, itu nilai 3. Kemudian kalau kita beri nilai 4 atau mayor, maka definisinya cederanya luas. Di sini adalah hilangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, intelektual secara permanen atau irreversibel dan tidak berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya. Nah, apa hubungannya atau apa bedanya nilai 3 dan 4? Kita lihat di sini. Kalau nilai 3 ini terjadi berkurangnya fungsi. Kalau yang 4 hilangnya fungsi, jadi irreversibel, ya, jadi bisa cacat, buta, ya, tuli dan sebagainya. Dan yang paling terakhir nilai 5, katastrofik, itu kematian, meninggal. Kalau kita masukkan dalam jenis insiden, KNC dan KTC itu nilainya 1, ya tidak ada cedera. Kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera pasti dampaknya itu nilainya 1. Sedangkan KTD bisa dapat nilai 2 dan nilai 3, ada cedera. Sedangkan yang nilai 4 dan 5 kita golongkan kepada kejadian sentinel. Kenapa? Karena definisi sentinel adalah kematian yang bukan akibat penyakit yang mendasarinya. Kemudian yang kedua adalah kehilangan fungsi yang permanen. Ya. Oke, setelah kita sudah menentukan nilai probabilitas dan dampak, kita akan masukkan dalam grading matriks risiko, ya, atau matriks 5 dikali 5. Nah, kita lihat kalau frekuensi ini dari bawah ke atas itu nilainya semakin tinggi. Kemudian kalau dampak, ya, dari kiri ke kanan itu semakin tinggi. Nah, kita melihat di sini ada 4 warna, biru, hijau,
kuning, dan merah. Ya, kalau kita pernah belajar tentang keselamatan pasien, di situ ada namanya alur ya, alur pelaporan insiden, di mana ketika kita melaporkan insiden keselamatan pasien dan kita melakukan grading matriks risiko, jika warna gradingnya keluar biru dan hijau, maka yang kita lakukan adalah investigasi sederhana atau sering kita sebut dengan simple RCA. Kalau dia keluar gradingnya berwarna kuning atau merah, maka kita melakukan namanya comprehensive investigasi atau kita sebut dengan RCA. Gitu ya. Jadi di sini letak perbedaannya. Kalau resiko klinis gradingnya hanya 4 warna. Biru, hijau, kuning, merah. Sedangkan nanti ketika saya menjelaskan risiko non-klinis, gradingnya ada 5 warna. Ya, biru, hijau, orange, kuning, dan merah. Oke. Kemudian saya beri satu contoh ya. Kalau ada kejadian, misalnya insiden, seorang anak meninggal karena kehabisan oksigen sentral. Meninggal berarti nilai dampaknya 5. Ya, katastrofik. Kira-kira kejadian tersebut jarang atau sering? Oh, sangat jarang terjadi. Berarti nilai probabilitasnya 1. Maka scoring risiko adalah 5 dikali 1. Ya, skor risikonya 5. Kemudian warna bands kitanya ketemunya di mana? Kita tarik angka 1 dan kita tarik angka 5. Ketemunya adalah di ekstrim ya, atau berwarna merah. Karena dia berwarna merah, maka kita melakukan RCA. Oke. Kemudian kasus kedua, seorang ibu terjatuh dari tempat tidur dan meninggal. Oke, karena meninggal berarti katastrofik. Kejadian tersebut pernah terjadi 1,5 tahun yang lalu. Oke, di sini ya 1,5 tahun yang lalu kita kasih nilai probabilitasnya 3, berarti scoring resikonya 5 dikali 3, 15. Ketemu di mana bands-nya? Kita tarik lagi angka 3, kita tarik angka 5. Oke, ketemunya di ekstrim. Ya, karena dia berwarna merah, maka yang kita lakukan adalah RCA. Oke, sekarang kita masuk pada contoh ketiga. Seorang pasien diperpanjang masa perawatannya, ya, karena sering terjadi HAIS, Healthcare Associated Infection. Berarti perpanjang masa perawatan dampaknya 3. Kejadian tersebut terjadi setiap minggu. Oke, tiap minggu berarti probabilitasnya 5. Jadi scoring resikonya 3 dikali 5, 15. Oke, ketemu di mana bands-nya? Kita tarik 3, kita tarik 5, ketemunya di kuning, high. Kuning, high, itu berarti tindakannya kita melakukan RCA. Oke, pertanyaannya adalah, ada 2 angka 15, yang tadi 5 dikali 3, ekstrim, ya 15. Yang kedua, 3 dikali 5, 15 juga tetapi high. Nah, mana yang mau kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan adalah ekstrim. Ya, seperti itu. Nanti kita harus buat dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah tindakannya. Ya, kita lihat sesuai dengan warna gradingnya. Biru dan hijau tentunya kita lakukan investigasi sederhana. Kita harus tulis seperti itu. Kuning merah kita lakukan RCA. Ya. Kemudian ditambah kalau biru kita refreshing kembali SOP-nya, ya. Kemudian yang moderat supervisi oleh atasan atau manajernya. Kemudian yang kuning senior manajemen, ya, yang harus melakukan analisa dan supervisi, misalnya kepala bidang atau wakil direktur. Dan yang merah ekstrim ini lapor kepada direktur. Ya, jadi lapor direktur atau pimpinan jangan menunggu selesai RCA karena selesai RCA itu 45 hari, ya. Ketika ada kejadian kita harus segera lapor dan katakan bahwa kita sedang membentuk tim untuk melakukan RCA. Oke. Nah, setelah kita melakukan grading, kita boleh masukkan di dalam tabel seperti ini, ya, tabel risk grading metric. Di sini ada insidennya, jenis insiden, kita tahu bersama jenis insiden itu misalnya Sentinel, atau KTD, atau KNC, ya, KTC, dan sebagainya. Kita tulis di situ, misalnya. Kemudian dampak, ini tadi ada 5, scoring, probabilitas juga 5, scoring resiko adalah perkalian antara dampak dan probabilitas.
Bands warna pita. Ya, ini low, biru, moderat, hijau, high, kuning, dan ekstrim berwarna merah. Nah, setelah selesai berapa kejadian misalnya insiden kita buat dalam grading metrik, maka kita akan menentukan ranking resiko, ya, di mana nilai tertinggi itulah yang akan menduduki ranking paling atas. Ya, seperti itu kalau kita ingin memprioritaskan. Nah, tindakan yang di sini kita bisa lihat yang di sini. Ya, kita tinggal salin aja apa yang ada tertulis di sini, gitu ya, sesuai warna grading. Jadi misalnya di sini kalau dia berwarna apa, misalnya dia berwarna hijau atau biru, kita tuliskan investigasi sederhana. Ya, kalau biru kita refreshing atau tidak lanjuti dengan SOP sesuai dengan warna grading di matriks tadi. Ya, penanggung jawab ya. Kalau investigasi sederhana berarti kepala unit, kalau dia RCA berarti ke komite mutu keselamatan pasien, ya, atau tim keselamatan pasien. Oke, itu cerita resiko klinis, ya, bagaimana melakukan analisa resiko klinis. Nah, yang berikut saya akan jelaskan menganalisa resiko yang non klinis. Ya, non klinis ini selain keselamatan pasien, seperti tadi disampaikan, bisa risiko strategik, risiko operasional yang lain. Ya, yang lain tuh bisa PPI, bisa MFK, ya, bisa K3, ya, dan sebagainya. Kemudian risiko finansial, risiko reputasional, ya, dan sebagainya. Itu namanya risiko non klinis. Oke, baik. Kita lihat dari probabilitas kemungkinan. Prinsipnya sama, ada 5 tingkat, ya, 1 sampai 5, ya. Oke. Kalau kita kasih nilai 1, hampir terjadi. Artinya apa? Peristiwa ini presentasinya sekitar 0 sampai 10%. Ya. Dia hanya timbul jika terjadi kondisi yang luar biasa. Jadi seperti pandemi ini jarang sekali terjadi. Ya. Atau kalau kita bencana itu misalnya tsunami, ya. Oke. Kemudian jarang terjadi, ya mungkin bisa terjadi presentasinya lebih tinggi, lebih dari 10% sampai batas 30%. Kadang terjadi nilainya 3, ya, kadang-kadang itu presentasinya lebih dari 30 sampai dengan 50%. Kemudian sering terjadi nilainya 4, itu presentasinya di atas 50% sampai 90% dalam satu periode, dan hampir pasti terjadi scoringnya 5, itu presentasinya lebih dari 90% dalam satu periode, berarti sering sekali terjadi, ya. Jadi sama seperti yang grading matrix tadi, ini ada 5 tingkatan. Baik. Nah, kemudian dampak sama ada 5, ya, lebih kepada strategis, ya. Jadi misalnya kita kasih nilai 1, berarti dia tidak berdampak pada pencapaian tujuan institusi atau kegiatan kita secara umum, tapi mulai agak mengganggu sih pelayanan. Kita dapat tangani dengan kegiatan rutin saja. Kerugian kurang material tidak akan mempengaruhi stakeholder, ya, atau pihak-pihak terkait. Itu kalau kita kasih nilai 1. Kalau kita kasih nilai 2, sudah mulai mengganggu pencapaian tujuan instansi atau kegiatan, walaupun tidak signifikan, ya. Jadi cukup mengganggu jalannya pelayanan, mulai mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program, kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder. Sedangkan kalau kita memberikan nilai 3 atau sedang, itu mengganggu pencapaian tujuan instansi atau kegiatan secara signifikan. Kalau yang rendah tidak signifikan, maka yang 3 ini sudah signifikan. Kemudian mengganggu kegiatan pelayanan, tadi sudah secara signifikan, mengganggu administrasi program, kemudian kerugian keuangan sudah cukup besar. Itu yang kalau kita berikan nilai 3. Kemudian kita lihat, kalau kita berikan nilai 4, ya, tinggi, sebagian tujuan dari kegiatan atau instansi kita akan gagal untuk dilaksanakan. Kemudian terganggu pelayanan lebih dari 2 hari tapi kurang dari 1 minggu, mulai mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi, terjadi kerugian besar bagi organisasi,
dari segi keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan kalau kita kasih nilai 5 atau sangat tinggi, itu berarti sebagian besar tujuan instansi atau kegagalan terjadi pada kegiatan kita. Jadi kegagalannya sudah sebagian besar, terganggu pelayanan lebih dari 1 minggu, dan mengancam program dan organisasi serta stakeholder. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non-keuangan. Oke, itu yang kita sebut dengan dampak ya. Nah, kita masukkan sama matriksnya, analisanya 5x5. Kita lihat di sini ada 5 warna, hijau, biru, kuning, orange, dan merah. Ya, berbeda tadi dengan grading matrix yang hanya 4 warna saja. Ya, berbeda juga kalau kita lihat di sini angka 5, walaupun dia sangat tinggi, tadi ya sangat tinggi, misalnya kemudian dia jarang di sini warnanya jadi kuning. Ya. Sedangkan kalau grading matrix itu kalau dia katastrofik, ya, misalnya meninggal, walaupun nilainya rendah, 5 itu tetap merah, tidak kuning. Ya. Jadi kalau di grading matrix dia mempertimbangkan di samping scoring, dia juga mempertimbangkan warna bands atau pita. Sedangkan kriteria resiko lebih banyak mempertimbangkan pada scoring atau nilai. Ya. Jadi dia disebut level atau tingkat 5 jika nilainya lebih dari 15, ya, sangat tinggi, perlu tindakan segera. 10-14 level 4 tinggi, ya, diperlukan tindakan saja, tidak segera. 5-9 sedang, disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya. Kemudian 3 sampai dengan 4 itu rendah, tidak diperlukan tindakan tetapi harus ada contingency plan dan lakukan monitoring. Dan sangat rendah itu tidak perlu tindakan, tapi perlu monitoring. Oke. Nah, Bapak Ibu, kategori dampak minimal di Kementerian Kesehatan ada beberapa tadi saya sampaikan ya, ada risiko macam-macam ya, risiko keuangan, ada juga kebijakan, kepatuhan, risiko legal, fraud, reputasi, operasional dan sebagainya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca definisinya. Kalau keuangan, ya tentunya segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi. Kebijakan, adanya penetapan kebijakan organisasi internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi. Kemudian risiko kepatuhan, ya organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko legal, ini ada hubungannya dengan tuntutan hukum terhadap organisasi. Fraud, adanya kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang akan merugikan keuangan negara. Kemudian, risiko reputasi disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik atau masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif organisasi. Kemudian yang terakhir adalah risiko operasional, bisa karena ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal atau adanya kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Ya. Sehingga dari kategori dampak kita breakdown lagi untuk bisa mendefinisikan lebih detail lagi. Tadi jika dampak keuangan, dampak terhadap ganti rugi, kerugian, kemudian penundaan pelayanan, dampak terhadap K3, kesehatan dan keselamatan kerja, dampak terhadap reputasi, dan dampak terhadap stakeholder. Ya. Kita lihat ada 5 level, sangat rendah, berarti keuangan ada dampak kurang dari atau sama dengan 3% dari anggaran. Kalau ganti rugi kurang dari 1 juta, penundaan pelayanan kurang dari 1 hari, dampak pada kesehatan keselamatan kerja ada luka kecil pada orang atau beberapa orang. Kalau reputasi itu diketahui hanya 1 kantor saja, tidak keluar dari organisasi ya. Dampak pada pihak terkait hanya 1 pihak. Kalau rendah, dampak keuangannya lebih dari 3-5% anggaran, kerugiannya sekitar 1-5 juta, penundaan pelayanan lebih dari 1 hari sampai 2 hari kerja, luka kecil yang berarti pada orang atau beberapa orang. Reputasi dimuat di beberapa media massa lokal, namun segera cepat dilupakan oleh masyarakat. Ya.
Kemudian dampak pada stakeholder berdampak pada 2 atau 3 pihak. Sedang itu kerugian keuangannya lebih besar dari 5% sampai 8%, ganti rugi 5 sampai 25 juta, penundaan pelayanan lebih dari 2 sampai 3 hari, kemudian dampak pada kesehatan, luka berarti pada orang atau beberapa orang. Reputasi sudah mulai dimuat di media massa lokal dan media sosial, tapi cepat dilupakan ya. Dampak pada stakeholder berdampak pada 3 sampai 4 pihak. Yang keempat tinggi itu dampak pada keuangan lebih dari 8 sampai 12% anggaran, tuntutan ganti rugi 25 sampai 50 juta, penundaan pelayanan lebih dari 3 sampai 5 hari kerja. Dampak pada kesehatan kerja, luka serius pada orang atau beberapa orang. Kemudian dampak pada reputasi sudah dimuat di media nasional dan media online dan diingat sementara waktu oleh masyarakat. Berdampak pada 4 sampai 5 pihak untuk stakeholder. Dan yang terakhir nilainya sangat tinggi 5, itu berdampak keuangan lebih dari 12%, tuntutan ganti rugi lebih dari 50 juta, penundaan pelayanan lebih dari 5 hari kerja, dampak pada kesehatan kerja itu luka berganda atau menyebabkan kematian atau cacat permanen. Kemudian reputasi dibuat di media nasional, internasional, medsos online, dan diingat lama oleh masyarakat. Dan dampak pada stakeholder berdampak pada lebih dari 5 pihak. Oke, nah Bapak Ibu sebagai summary, kita nanti akan membuat namanya daftar risiko, di mana saya membagi ada 2 daftar risiko di sini. Kenapa saya bedakan? Karena tadi kita menggunakan 2 matriks yang berbeda ya. Daftar risiko pertama adalah daftar risiko klinis atau keselamatan pasien, di mana isinya adalah kegiatan, kemudian kita menetapkan sasaran, kita membuat pernyataan risiko, kita menghitung nilai resikonya, ya scoring resiko tadi yang sudah saya jelaskan, kita menuliskan penanganan resiko dan kita menuliskan risiko inherent dan risiko residual, ya. Semuanya itu kita akan hubungkan menjadi suatu peta risiko. Sedangkan daftar risiko non klinis terdiri dari risiko strategis, operasional, selain keselamatan pasien, finansial, reputasional, itu juga kita sama membuatnya, cuma di sini kita menggunakan namanya kriteria risiko. Di sini kita menggunakan matrix grading risiko ya. Nah, semua itu akan kita gabungkan untuk membuat namanya profil risiko ya. Ini kita buat setahun sekali. Oke. Yang berikut ada namanya daftar kejadian. Saya juga membuat 2 daftar kejadian, saya bedakan yang keselamatan pasien dan yang kejadian insiden non klinis. Ya, jadi bedanya tadi dengan daftar resiko di sini sudah terjadi, kita merekapitulasi kejadian atau insiden selama 1 tahun sebelumnya. Kita tambahkan di situ ada jenis insidennya, ada tipe insiden, ya. Kemudian kita masukkan matriks grading risiko dan ada akar masalah serta tindakan yang sudah dilakukan. Sedangkan yang non klinis itu adalah semua kejadian rekapitulasi setahun yang lalu terkait K3, bencana, kebakaran, kekerasan, pencurian, komplain, tuntutan dan sebagainya. Ya, sama ada juga akar masalah dan tindakan yang sudah dilakukan. Nah, ini sebenarnya tidak diminta kalau dalam standar akreditasi, tidak wajib ya, tetapi mungkin ini penting bagi kita untuk mempunyai namanya database, historical data. Kenapa? Ketika kita akan menghitung seberapa sering kejadian itu terjadi, maka kita perlu data. Nah, data itulah yang akan menentukan nilai di dalam probabilitas. Oke. Nah, yang terakhir adalah daftar proses beresiko tinggi, ya, di mana scoring resiko dampak dikali probabilitas dikali kesiapan. Tujuannya adalah kita membuat daftar proses beresiko tinggi apa saja yang mungkin terjadi dan kita akan melakukan namanya analisa FMEA. Ini cukup dibuat 1 tahun sekali, di mana nanti FMEA-nya tujuannya kita akan melakukan redesign proses, kita menggunakan rumusnya adalah risk priority number merupakan perkalian antara dampak dikali probabilitas dikali detektibilitas ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin lebih jelas, ada latihannya, kemudian ada tabel di mana saya sudah membuat tabel dengan rumus
yang kemudian kita akan menghasilkan namanya peta panas atau heat map. Ya, di dalam peta itu nanti langsung keluar warnanya. Bapak Ibu bisa mengikuti workshop ya yang dilakukan oleh IMNK. Oke, sekali lagi terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.